Speech delay kan cuman bahasa Inggris dari telat bicara. Iya. Udah ke dokter bayar mahal-mahal, cuman dikasih tahu bahasa Inggrisnya aja. Assalamualaikum. Halo Prof. Ardiono. Selamat siang. Selamat siang Prof. Apa kabar? Baik-baik aja. Makasih ya Prof. sudah mau isi lagi tentang anak untuk episode yang ke-6. Ternyata antusiasmenya cukup besar. Hari ini kenapa ya Prof ya kita mau bahas speech delay? Kenapa sih Prof? Banyak banget sekarang anak bermasalah speech delay ini Prof. Ya mungkin orang tua sudah lebih aware, lalu dokter-dokter juga sudah lebih aware, jadi banyak ya. Oke. Halo, mungkin untuk pertama bisa Prof jelaskan kembali Prof untuk milestones bahasa untuk bayi dan anak. Wow, amazing. Ya, kalau mau bicara speech delay dalam waktu 1 jam ribet juga ya. Ya. Saya menggauli atau berkecimpung di speech delay ini 20 tahun. Waduh, ya. Jadi udah lama ya. Tentunya kita tahulah tahapan perkembangan bicara dari anak itu ya. Mulai dari 4 bulan dia bisa cooing namanya ya. A. Kemudian 6 bulan dia babbling. Bab mam. Umur 1 tahun kira-kira dia sudah bisa mengeluarkan kata yang berarti. Melihat ibunya mama gitu ya. Itu satu kata berarti. Lihat ayahnya papa. Sekarang banyak ibu-ibu canggih-canggih nggak mau mama papa, maunya bunda. Ayah bunda, iya benar Prof. Atau ibu ya, ayah. Itu dia akan mundur sedikit gitu. Karena mama, papa ini bahasa yang universal. Ya. Semua anak bisa gitu. Emang tapi lebih mudah ya Prof? Kalau bunda belum tentu. Waktu itu cucu saya nomor 4 itu ibunya panggilnya bunda, jangan ibu, jangan mama. Jadi telat ngomongnya sedikit. Tapi sedikit. Nah, ada kita itu kan udah tahu lah milestones itu ya. 1 tahun berapa kata Prof? Mungkin audiens belum tahu. 1 tahun baru 1 kata. Batasnya itu 16 bulan bisa 1 kata yang berarti. 16 bulan ya Prof. Ya, kalau mau pakai batas begitu 16 bulan belum ada 1 kata pun harus diperiksa lengkap. Tapi sebetulnya kalau dokter sih sebelum 16 bulan udah mesti tahu ya. Ada apa-apa gitu. Iya. Petunjuk ini tanda bahayanya gampang. Umur 1 tahun anaknya tidak mau menunjuk nih. Menunjuk ada sesuatu yang menyenangkan hatinya. Oh gitu ya. Belum bisa nyebut tapi nunjuk udah bagus. Kemudian umur 12 bulan harus bisa babbling. Mam papa. Tapi nggak diem aja. Hah? Baba lebih susah ya Baba Prof? bisa. Oke. Kemudian mimiknya mesti bagus. 1 tahun itu kan anak, wah lucu banget gitu ya. Kalau anak datar aja mimiknya nggak boleh. Kemudian itu, bicara 1 kata umur 16 bulan. Itu red flags namanya. Kalau tidak bisa dilakukan, harus diperiksa lengkap, jangan ditunggu lagi. Jadi usia 16 bulan tadi ya. 1 kata. Nah, yang dimaksud periksa lengkap apa tuh Prof? Ini ada yang bertanya. Apa aja yang perlu diperiksa? Kita banyak ibu-ibu datang ke dokter. Dok, anak saya belum ngomong. Oh, ibu anaknya speech delay katanya. Nggak apa-apa, tunggu aja gitu. Itu nggak boleh ya. Speech delay kan cuman bahasa Inggris dari telat bicara. Iya. Udah ke dokter bayar mahal-mahal, cuman dikasih tahu bahasa Inggrisnya aja. Iya benar. Nah, jadi kalau buat saya speech delay itu
tidak berarti apa-apa, tidak ada arti diagnosis. Ya. Karena di balik speech delay itu banyak, ada macam-macam. Ya. Nah, sekarang mudahnya ya. Jadi sebaiknya kalau ada speech delay, cari penyebabnya. Penyebabnya kalau mau dibikin mudah, keterlambatan bicara bahasa pada anak, satu, pendengarannya mesti bagus. Ya. Nah, sekarang kan kalau lahir di rumah sakit yang bagus sudah dilakukan screening ya. Ya. Karena target untuk mengetahui gangguan pendengaran itu sebelum 6 bulan. Kalau bisa 3 bulan. Ya. Dan sebelum 1 tahun sudah ditangani dengan baik. Ya. Hasilnya akan baik. Ya. Kalau sudah umur 4 tahun, baru dipasang implan, baru dipasang alat bantu dengar, nggak bakal bagus hasilnya. Ya, satu, pendengaran. Ya. Kalau nggak dites di rumah sakit, bagaimana kita tahunya anak ada gangguan pendengaran? Ya, karena anak gangguan pendengaran ini ada babblingnya juga. Tetap babbling, tetap kuing. Jadi kalau anak bisa bab, belum tentu dia pendengarannya bagus. Bagaimana tahunya? Gampang aja. Umur 6 bulan, dipanggil namanya dari belakang, mesti menoleh. Nah, itu dia bisa, satu, dia bisa dengar, dua, dia bisa mengerti, kepintarannya bagus. Nah ya. Ini. Nomor 2, mulut. Ada gangguan otot-otot mulut, gangguan gerakan lidah, itu menyebabkan gangguan artikulasi. Biasanya anaknya tetap bicara banyak, tapi ucapannya tidak bagus. Nah, ucapan bagus tuh harus dari kapan sih, Prof? Ya, dari awal juga udah betul lah ucapannya. 2 tahun, 2,5 tahun kan udah bagus ya. Tapi kalau cadel sedikit nggak apa-apa lah. Dokter Mesti, cadel sedikit. Jadi gangguan artikulasi, gangguan organ mulut ini tidak menyebabkan anak terlambat bicara. Ya, bicaranya banyak, cuman ucapannya kurang bagus. Telinga, mulut, yang susah yang di sini, otaknya. Gampangnya begini deh, kita bikin gampang. Kalau di otak, nomor 1 yang kita takut kalau anaknya kurang pinter. Nah, kalau kurang pinter itu, dia tidak bicara dan dia tidak mengerti. Ya, tapi nggak cuek. Ya. Anaknya nggak cuek, tapi nggak ngerti gitu. Nomor 2 yang sering autis. Nggak bicara, mengerti bisa, tapi nggak selalu. Ya, tapi yang jelas anaknya cuek, kurang berinteraksi. Ya, gampangnya begitu deh. Kemudian ada perilaku yang aneh lah, muter-muter roda, susun barang. Yang lain-lain lebih susah. Ada namanya gangguan bahasa ekspresif. Ya, terlambat bicaranya, kemudian dia bicara terbalik-balik, tapi syaratnya IQ-nya normal, kepintarannya normal. Nah, ini agak susah nih. Kan bagaimana kita mengetes IQ-nya anak kecil? Ya, harus spesialis lah. Itu yang 3 yang sering ya. Mulut, telinga, otak. Ada yang 1, ibu-ibu selalu sering ditemukan. Hanya delay, functional delay. Ya, terlambat biasa. Yang terlambat biasa ini 2 tahun udah nyusul dia biasanya. Jadi mulainya telat, tiba-tiba 2 tahun jadi banyak ngomongnya. Dan betul. Nah, ini sering kita tanya, bapaknya dulu telat ngomong nggak? Iya dok, bapaknya juga telat ngomong. Ibunya juga telat ngomong. Ya. Jadi ada faktor keturunan. Tapi paling sering kan orang motor ya, Prof? Nah, kalau yang ini sih nggak apa-apa. Ini kan namanya functional delay. Bukan disorder, bukan gangguan. Jadi telat saja, terus nyusul bagus gitu. Nah, udah tahu diagnosisnya ya. Baik, Prof. Nah, tapi kan paling banyak itu yang gangguan
otot oromotor ya Prof ya? Paling banyak penyebabnya gangguan oromotor? Oh tidak juga? Paling banyak ini. Oke, baik Prof. Nah, tadi ada yang bertanya juga, kalau untuk stimulasi oromotor, bagaimana caranya Prof dari awal? Ya, kalau anak terlambat bicara, itu larinya bukan ke terapi bicara dulu. Larinya biasanya ke terapi lain-lain yang bermain-main dan lain-lain gitu. Oke. Ya. Kalau saya melakukan terapi wicara itu, apabila anaknya sudah bisa bicara, tetapi artikulasinya buruk, gerakan ininya buruk, baru terapi bicara. Simple aja, belajar. Saya selalu bikin yang gampang deh. Satu, belajar niup. Itu ya. Dua, belajar nyedot. Dengan berbagai macam sedotan, berbagai macam dari cair sampai yang susah disedot. Pokoknya belajar ya. Tiga, belajar ngunyah yang keras-keras. Bukan kerupuk, apa. Oke. Ya. Keempat, dipijit-pijit. Gimana tuh pijitnya, Prof? Dimasas lah begitulah. Gitu ya. Nah, beberapa terapis juga menggunakan sikat gigi dirangsang di dalam mulutnya, lidahnya dirangsang. Tapi ini saya kurang suka lah. Ya. Pokoknya tiup, sedot, mengunyah, dimasas sedikit. Oke, informatif sekali nih, Prof. Nah, itu banyak yang nyalakan itu. Katanya tali lidahnya pendek, dipotong. Biar bisa ngomong ya. Janganlah. Saya praktek selama ini, pasiennya juga mungkin ribuan kali ya. Yang dipotong cuma satu. Nah, ada beberapa tempat itu dipotong tali lidah tanpa indikasi yang jelas. Janganlah. Oke. Memangnya boleh Prof jelaskan sedikit, kalau tongue tie itu ada hubungannya sama speech delay? Tidak ada bukti ilmiah bahwa tongue tie menyebabkan speech delay. Oke. Tidak ada bukti ilmiah bahwa tongue tie menyebabkan gangguan artikulasi. Oke, baik Prof. Kalau buat menyusui, mungkin ada, tapi sedikit sekali. Saya nggak percaya tuh puluhan anak tongue tie dipotong semua karena nggak bisa nyedot ASI, nggak percaya saya. Jadi indikasinya harus jelas. Jadi indikasinya apa, Prof? Indikasinya yang menyusuinya tidak benar gitu. Ya, sampai gagal tumbuh gitu ya, Prof ya? Sampai beratnya nggak naik, segala macam. Jangan lagi datang kontrol baik-baik ke dokter, dia gini, wah ini tongue tie potong. Nggak boleh. Oke, baik, Prof. Tapi misalnya lagi di masa COVID kayak gini, Prof, terus curiga anaknya speech delay. Saran Prof gimana? Bawa kemana? Sebetulnya di Instagram saya, Anakku Ide itu kalau klik di profilnya, ada namanya Linktree kan? Iya. Kalau diklik Linktree, itu sudah saya sediakan itu beberapa screening buat gangguan bicara. Tinggal pilih aja. Nanti jawabannya otomatis. Satu. Nomor dua, kita sudah menyelesaikan penelitian, sudah publish di luar negeri, bagaimana mendiagnosis autis dengan video. Publish di luar negeri. Itu Dr. Jenny itu, terkenal nggak? PPDS-nya. Iya. Halo Jenny, ada nggak? Udah publish di luar negeri dan dapat hati lagi. Keren. Wow, keren. Jadi kita bisa mendiagnosis dari jauh lah untuk anak-anak yang jauh. Autis, ya. Baru diagnosis nih ya. Ya. Terus apa yang mesti dilakukan? Ya dilakukan. Kalau anak biasa kan biasalah nutrisi, stimulasi, semua bisa lah ya. Tapi kalau sudah ada gangguan, bukan stimulasi lagi, namanya intervensi. Harus dengan teknik tertentu. Ya. Yang paling banyak sekarang buat mengajar bicara ya. Namanya teknik verbal behavior. Itu adalah satu bagian dari applied behavior analysis, satu macam program. Nah, apa yang penting? Yang penting ibu-ibu ketahui beginilah. Ibu-ibu
mesti tahu teknik ABC namanya, ABC. Yeah. A-nya itu antecedent, pencetusnya. B-nya itu perilaku yang muncul, behavior. T-nya konsekuensinya. Apa yang terjadi karena behavior itu muncul. Ya. Yeah. Sekarang mau mengajar bicara nih. E-nya kita mesti siapkan. Kita mesti siapkan situasinya. Jangan anak lagi bete mau diajarin. Kita harus sesuai sama umurnya. Kemarin ada ibu nanya sama saya, "Dok, anak saya 2 tahun. Bilang 1, 2 bisa, tapi 3, 4, dan seterusnya nggak mau dia. Bagaimana nih, Dok?" Udah bingung dia. Ya masa anak 2 tahun diajarin 1, 2, 3, 4. Oh, itu udah banyak, Prof. Ini kayaknya gara-gara Instagram deh, Prof. Instagramnya sesat. Jadi ajarkan sesuatu, kalau mau ngajar bicara ya, yang konkret, bisa dilihat, bisa dipegang, dan digunakan anak sehari-hari. Misalnya apel atau mobil lah, mobil ya. Kan anak, kalau anak kecil main rampas aja kalau mau kan, nggak boleh. Dia mesti belajar minta dulu. Minta itu men namanya ya. Jadi mulai tangannya gini. Ya, kalau tadinya ngerampas, minta ini mobil, terus dia begini, buru-buru kita kasih, kan udah berhasil. Pinter kamu, ini mobil gitu. Lama-lama dia bilang mau, mau, dapat mobil gitu. Pinter, hebat, dapat hadiah. Ya, jadi kita suruh sesuatu yang menyenangkan dengan cara bermain. Kalau dia melakukan, kita kasih pujiannya. Jangan dimarah-marahin. Tapi kalau ngajarin anak bicara, ayo duduk sekarang. Ini apa? Warnanya apa? Rodanya ada berapa? Nggak bisa. Bingung anaknya. Satu-satu dulu. Mobil, lama-lama warnanya biru. Gitu ya. Kan yang sering kita lihat ibu-ibu demo. Dia tahu nih. What's the color? Gitu katanya. Paling seneng tuh ibu-ibu tuh. Blue gitu. Oh iya, keren. Padahal konkretnya ini adalah mobil dulu. Tapi kan awal-awal tuh anak suka satu suku kata kayak tadi Prof bilang mobil. Itu sampai kapan, Prof? Itu sampai kapan? Nanti kita ajarin terus lama-lama mobil kasih. Dia bilang bil. Lama-lama dia bilang obli gitu ya, nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa. Itu hitungannya bisa satu kata. Itu hitungannya satu kata, Prof. Nggak ada umurnya, tapi dia akan membaik terus gitu. Tapi itu dihitung bisa satu kata ya, Prof? Bisa. Kan benar artinya. Obli. Oh, iya. Kalau benar artinya berarti tinggal dilatih ya, Prof. Nah, tadi ada yang nanya untuk gangguan artikulasi tadi, Prof. Nah, bagaimana sih, apakah itu terapinya, apa bisa disembuhkan, Prof? Kayak saya nggak bisa, Prof. Nggak usah disembuhin. Begitu, Prof. Tapi kalau awal-awal mungkin intervensinya lebih cepat, mungkin bisa diperbaiki artikulasi atau? Bisa, tapi nggak selalu bisa sempurna. Dan itu biasanya kalau sekedar itu tidak mengganggu kehidupan dia, ya nggak apa-apa gitu. Kalau nyambung dari yang tadi, Prof, diajarin 1, 2, 3 alfabet, itu umur berapa harusnya, Prof? Anak sekolah. Masih jauh berarti ya. Karena sekarang anak 2 tahun, 3 tahun tuh di Instagram udah pada diajarin ngitung semua loh, Prof. Kayak di shoot, wah anaknya bisa ngitung. Pasti ibu-ibu yang lain yang lihat minder, pingin juga. Gitu. Nggak ada gunanya, mesti. Iya. Benar, Prof. Belajar berhitung, baca tulis tuh sebetulnya usia sekolah. Cuman sekarang sebelum masuk SD sudah harus bisa baca tulis. Salah. Belajar baca tulis itu sebetulnya di SD. Ya. Nah, boleh aja, tapi jangan belajar baca gitu. Kalau kita main-main ini huruf A, kita kasih A yang besar 1, boleh. Boleh aja, bukannya dilarang. Tapi jangan dipaksa belajar baca. Nah, kan dulu ini buku Didi duduk gitu, janganlah.
Oke, ya baik Prof. Nah, tapi emang karena sekarang diagnosisnya lebih mudah atau memang kasusnya semakin banyak kalau penglihatan Prof misalnya karena gadget? Saya nggak bisa bilang di seluruh dunia itu diduga bertambah nih anak-anak gangguan bicara ya. Tapi Ya. apakah benar itu meningkat atau itu karena diagnosis lebih cepat, kita nggak tahu. Okay. Kalau saya sih pasti banyak orang pasiennya ke saya semua. Nah, gadget, handphone dan lain-lain ya. Ya. Memang ada aturan dari American Academy Pediatrics, umur di bawah 2 tahun no gadget. Ya, habis itu cuma boleh 1 hari 1 jam. Ya. Sekarang coba tanya teman-teman MST yang punya anak kecil, bener begitu? Nggak ada. Semua main gadget. Justru ada beberapa, mungkin saya ada beberapa justru yang ibu-ibu yang ekstrim sama sekali nggak pernah gadget, akhirnya pas sekolah anaknya ketinggalan gitu. Anaknya maksudnya bingung. Ada yang gitu, tapi yang banyak gadget ada juga sih, Prof. Kalau pendapat saya ya, mesti mungkin benar mungkin tidak. Gadget boleh asal dipakai buat berinteraksi sama anak. Atau buat mengajari sesuatu. Tuh anak pintar lompat-lompat, ayo ikut lompat gitu ya. Yang nggak boleh itu anak nggak mau makan, duduk di depan TV, disuapin. Oh, tapi itu banyak banget. Ya memang itu yang terjadi. Anaknya ya sambil nonton TV, gitu. Pembantunya lagi yang nyuapin. Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Prof? Kenapa nggak boleh? Kan dia nggak berinteraksi sama orang. Iya. Oke. Kalau kita gadgetnya buat bermain sama dia, ya bagus lah. Sekarang semua anak mesti belajar pakai handphone. Bahkan kadang kayak anak saya nonton kartunnya main basket. Jadi anak saya langsung ambil bola basket, langsung mau main basket gitu. Jadi kayak gitu kan lebih oke ya, Prof ya. Iya. Jadi jangan ekstrim lah. Nggak boleh gadget. Ntar ini nggak ngomong gara-gara gadget. Nggak bisa begitu. Tapi gara-gara COVID ini, Prof, banyak loh, Prof, sekolah yang anak-anak untuk nursery atau playgroup itu masih 3 tahun, tapi sekolahnya 3 jam screen time-nya. Ya. Memang. Nggak apa, Prof? Sekarang keluar lagi itu penelitian karena semua belajar di rumah, berapa jam mesti belajar. Ya, saya belum pelajari betul, tapi ada anjuran belajar 2 jam, main sejam, belajar lagi 2 jam, main sejam. Mesti punya anak kan? Bisa nggak disuruh duduk belajar 2 jam? Enggak. Nggak mungkin bisa, kabur dia. Iya. Paling mentok setengah jam lah. Iya, anak tuh main lah. Basicnya mesti bermain gitu. Oke, jelas, Prof. Nah, kemudian Prof, banyak yang bilang anak laki-laki itu lebih telat bicaranya. Bohong. Bohong ya, Prof ya? Oke. Anak jangan dibeda-bedain sama kakaknya. Yang satu pintar, yang satu telat. Nggak boleh disama-samain. Karena tiap anak berbeda. Ya. Betul, tiap anak berbeda, tapi bedanya tipis. Bukan beda setahun, yang satu ngomong 3 tahun, yang satu ngomong 1 tahun kan bedanya banyak. Iya, jauh banget. Iya. Tapi memang kadang orang tua tuh banyak denialnya itu. Kenapa ya, Prof ya? Ya, itu biasa lah. Kita mau semua di kehidupan ini kan sempurna. Jadi kalau ada gangguan kita mencoba denial lah. Menyangkal adanya gangguan. Tapi ini artis dari Opa nih. Gimana, Prof? Dina dari Opa yang udah. Gimana, Opa? Iya. Jangan denial lah. Ya. Rugi anaknya tidak mendapat terapi yang tepat. Ini saya baru dapat handphone dari teman saya dokter. Ya. Tolongin saya, jauh nggak di sini. Tolongin saya dong, cucu saya 7 tahun dan 5 tahun belum bisa ngomong, autis gitu. Hah, saya bilang, kamu teman baik saya, ini anak 7 tahun, 5 tahun diapain aja gitu. Nah itu kan orang tuanya denial rupanya. Iya. Ditunggu Kasian. ya.
Padahal kalau kita bantu anak-anak yang gangguan bicara ini, saya yakin lah 85% tuh oke. Oke. Ada 10-15% tetap nggak bisa bicara, tapi itu biasanya yang disertai disabilitas intelektual, IQ-nya kurang. Oke. Yang lain-lain sih bisa deh. Mau autis juga bisa dia ngomong. Oke. Yang susah kalau yang ada gangguan intelektual ya, Prof. Nah, kalau sudah nggak pinter, minta maaf gitu. Agak susah. Oke. Bisa, tapi susah. Oke, baik, Prof. Nah, kalau banyak juga yang tanya, bicara bilingual, apakah mempengaruhi terjadinya speech delay, Prof? Kalau anak normal, dia bicara 4 bahasa nggak masalah mesti. Iya. Bisa. Cucu saya, dia bisa nulis dari sini ke sini, Latin, bisa dari atas ke bawah, Cina, bisa dari kanan ke kiri Arab, dia bisa semua. Wah, pinter Jadi banget ya, kayak opanya. Kalau anaknya normal ya. Ya. Nah sekarang kalau anaknya terlambat bicara dan berbahasa, itu banyak terapis bilang, oh harus satu bahasa dulu, nggak boleh dua bahasa. Iya. Setengah mati nyari sekolahnya. Mana ada sekolah SD, playgroup bahasa Indonesia sekarang, semuanya Inggris, semua bilingual. Ya. Kalau menurut saya lain mesti. Gimana, Bro? Awalnya memang satu bahasa, tapi begitu dia bisa ngomong dua bahasa nggak apa-apa. Indonesia, Inggris nggak apa-apa. Okay. Bahasa Inggris itu seringkali lebih mudah dibandingkan bahasa Indonesia karena artinya lebih jelas. Okay. Dok, dia maunya Inggris aja nih dok, nggak mau Indonesia. Ya udah, ongkosin aja sekolah Inggris. Susah amat. Iya, oke. Ya. Cuman kalau dikombinasi bahasa Cina kayaknya nggak bisa, terlalu susah. Okay. Kalau dikombinasi bahasa Arab nggak tahu, saya nggak punya pengalaman. Tapi rasa saya susah juga gitu. Okay. Indonesia Inggris oke lah. Oke, jadi sebenarnya oke ya Prof, kecuali dia ada gangguan yang mungkin bisa difokusin untuk dilatih di satu bahasa dulu. Kalau udah dipikirkan ada keterlambatan. Nggak parah-parah amat. Oke. Nggak usah sampai harus bahasa Indonesia dulu. Enggak lah. Oke, baik Prof. Nah, tadi kan kalau untuk screeningnya Prof, screeningnya itu kan pertama kita lakukan dari di rumah dulu. Maksudnya kita ajak ngomong nggak sesuai sama usianya. Kemudian yang tadi di anakku.id ya, ada form untuk screening gangguan bicara juga ya Prof ya. Sama jangan lupa screening pendengaran sebelum usia 6 bulan. Nah, ada nggak tambahan lain untuk screening? Ada yang perlu di screening lagi nggak Prof? Screening ada, newborn screening. Maksudnya untuk gangguan bicaranya Prof? Hipotiroid. Oh iya. Oke, iya hipotiroid. Hipotiroid ya, lahir nggak di screening, umur setahun nggak bisa ngomong, tahu nggak pinter anaknya, kesian. Ya. Okay. Bayarnya cuma berapa sih? Nggak sampai 1 juta sekarang kalau bayar. Oke, jadi jangan lupa ya screening hipotiroid, taunya screening. Terus pendengaran di screening juga waktu lahir. Oke. 6 bulan dites, dipanggil nengok apa enggak. Iya. Ya, cuek apa enggak. Umur 1 tahun udah ada red flags-nya tuh. Tidak bisa nunjuk, tidak bisa babbling, mimiknya datar, ya. 16 bulan belum ada satu kata. Satu kata berarti ya, Prof? Berarti. Terus kita mesti lakukan screening dengan instrumen. Ya. Sebetulnya yang dilakukan dokter anak tuh bagus, Denver dan lain-lain. Sayangnya nggak dilakukan oleh dokternya gitu. Udah rame kali pasiennya, Prof. Iya, males dia. Atau alatnya udah pada hilang-hilang kali. Kalau kita melakukan screening perkembangan tanpa instrumen, kita miss 30% kasus. Oke. Ya. Jadi harus dengan instrumen. Ini ada yang bertanya nih, Prof. Kalau 85% itu kan bisa ngomong kecuali yang nggak pinter. Nah, untuk screening pinternya apa tuh, Prof? Karena kan tes IQ-nya itu kan masih setelah 5 tahun ya, Prof? Ya, tes IQ biasanya 3 tahun lah. Kalau kepepet 2 tahun bisa, tapi instrumennya beda. Tapi dengan screening perkembangan yang dilakukan dokter anak, itu bisa kelihatan. Ya.
ada gangguan pengertian apa tidak. Ya. Reseptif. Kalau ada gangguan pengertian, ditambah lagi gangguan bicara, ekspresif, wah ini udah deg-degan kita. Oke. Ya. Bisa. Jadi bisa dengan screening dengan instrumen tadi ya, Prof ya. Oke. Nah, kemudian kalau memang akhirnya dia telat bicara, untuk terapinya tadi ya, Prof ya, terapi bicara kalau dia awalnya sudah sensori integrasi dulu, enggak? Biasanya kita main dulu sama anak, tapi ada tekniknya main lah. Main ini yang buat menarik interaksi anak, kita pakai teknik floor time namanya, yang ada. Kemudian kita lakukan terapi apa yang bisa. Kalau anaknya belum bisa jalan kan belum bisa sensory integration. Ya. Nah, kalau udah bisa ya boleh sensory integration. Tapi sensory integration tidak mengajarkan kepintaran, tidak mengajarkan bicara. Dia interaksinya jadi lebih bagus, anaknya jadi lebih tenang. Kadang-kadang ngomongnya keluar sendiri gitu. Oke. Nah, begitu dia bagus interaksinya, dia masuk ke behavior. Tapi behavior yang bagus lah, jangan yang model duduk, tiduran sama kan nggak model gitu lagi. Udah mulai modelnya main. Saya sedang mengembangkan terapi buat anak-anak umur 1 tahun, namanya Denver Early Start. Oke. Instrumennya sedang saya siapkan, teknik terapinya juga sedang saya siapkan gitu. Tapi dasarnya itu behavior, dasarnya ditambah dengan developmental, perkembangan. Jadi ilmunya 2 di belakangnya, satu ilmu perilaku, satu ilmu perkembangan. Oke, baik Prof. Moga-moga cepat selesai, ini lagi nganggur. Keren. Tapi gimana nih Prof, ada nanya lagi pandemi ini, gimana saya mau terapi untuk floor time, untuk terapi bicara? Kita udah pakai ini sekarang home program ya. Oh, oke. Jadi ke rumah gitu terapisnya ya, Prof? Enggak, online aja. Oh, online pakai. Oh, oke. Jadi pakai telemedicine ya, Prof ya? Ya. Hasilnya yang belum tentu bagus, tapi ya apa boleh buat. Ya, apa boleh buat ya. Semoga bisa tetap optimal. Nah, kalau ibunya mesti belajar. Ibunya. Terapi apapun juga nggak boleh menyerahkan sama terapis. Ya. Orang tua harus terlibat. Oke. Ya, baik Prof. Oke, nah selanjutnya ada yang tanya, kalau seperti membacakan buku atau menyanyikan lagu kepada anaknya, apakah itu akan membuat anak lebih cepat bicara, distimulasi? Boleh, bagus. Tapi bukan artinya, kan pernah denger tuh Mozart ya? Iya. Kita udah ngomong belum? Apa tuh, Prof? Ibu hamil dikasih musik Mozart di perutnya, anaknya jadi bagus gitu. Iya. Ada penelitiannya, tapi penelitiannya cuma buat ibu hamil dan musiknya Mozart. Oke. Nah, musik yang lain gimana? Nggak tahu, kita nggak ada penelitiannya. Dan itu bukan berarti kalau anaknya sudah lahir, sehari-harian dikasih musik saja, terus jadi pinter. Ya tidak. Ya, boleh dikasih musik, tapi yang penting berinteraksi. Diajak bicara, interaksi, ya baik Prof. Nah ini juga banyak yang bertanya terkait hubungan speech delay dengan autisme, Prof. Nah, bagaimana untuk kita screening lebih lanjut terhadap speech delay yang kemungkinan autisme? Gampang, kita punya MCAT namanya ya. Ya. 18 bulan sampai 30 bulan. Ya. Itu nggak mungkin miss dah kalau autis. Sangat sensitif dan sangat spesifik, bagus sekali. 18 bulan udah cukup. Sekarang saya mengembangkan screening yang 1 tahun. Oke. 1 tahun kita tidak bisa diagnosis autis, tapi kita bisa tahu ada gejala mencurigakan ke arah autis. Biasanya apa tuh Prof gejala di awal-awal? Gejalanya cuek. Terus melakukan sesuatu berulang-ulang. Paling sering ya ini muter-muter roda ya. Lama terus gitu. Kalau sebentar nggak apa-apa, sebenarnya nggak terus sama deret-deret, itu yang paling sering lah. Nah, Mesti, dulu
kalau ada anak di terapi tanpa didiagnosis dulu, saya agak marah. Ya. Ya, harus diagnosis otis, ya udah terapi otis. Lama dong. Lama tapi dong. 18 bulan. Oh, oke. Okay. Tapi sekarang pendapat saya berubah dan dunia internasional juga berubah. Apabila ada gejala tapi belum memenuhi kriteria diagnosis, langsung intervensi. Oke. Okay. Hasilnya akan lebih bagus. Yeah. Itu sebabnya sekarang kita maunya 1 tahun, bukan 18 bulan lagi. Kapan tuh bisa diterapkan, Prof, yang 1 tahun gitu? Ya, bentar lagi selesai lah. Oke. Okay. Ya. Nah, untuk intervensinya sendiri apa tuh, Prof? Mungkin secara garis besar. Sama, tekniknya teknik behavior sama teknik developmental. Development-nya. Oke. Okay. Nah, tuh ada yang tanya, kalau hasil MCAT risiko medium, lalu bagaimana, Prof? Intervensi aja. Oke, langsung. Kalau risiko medium kan mesti diulang lagi pemeriksaannya. Yeah. MCAT-nya ditunggu, diulang. Tapi kan sekarang kita udah janji, nggak mau nunggu. Oke. Intervensi aja. Syukur-syukur jadi bagus. Oke. Kemudian ada yang menanyakan untuk risiko anak prematur menjadi speech delay. Bagaimana, Prof? Anak prematur risiko otis naik jadi 4-5 kali lipat. Oh, menarik, Prof. Otis ya? Prof, kira-kira? Bisa begitu? Nggak tahu, orang hubungannya kenapa belum tahu. Pokoknya prematur itu kemungkinan jadi otis 4 kali lipat dibandingkan anak normal. Oke, jadi intinya sebenarnya kalau kita speech delay, yang harus dievaluasi tadi ya orang motor, autisme, sama gangguan kognitif tadi ya, gangguan kecerdasan. Oke. Mana yang lebih takut, otis sama gangguan kepintaran? Kepintaran nggak, Prof? Iya, saya kalau bilang anak terganggu kepintarannya tuh, aduh sedih banget gitu. Karena itu susah. Kalau otis, ya oke lah, kita terapi bagus. Tapi bisa nggak sih, Prof, autis jadi kayak benar-benar normal gitu? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Oke. Ya aneh. Kurang bergaul dikit nggak apa-apa dah. Kita juga di sekitar kita banyak ya. Di sekitar kita banyak mesti orang-orang pinter tapi nggak mau gaul, kerjanya mau komputer, ke kantor nggak ngomong, pulang lagi nggak pernah hura-hura sama temennya. Mungkin dia ada autisnya sedikit. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Emang kalau nggak mau gaul, kenapa ya enggak juga. Iya, mungkin juga ada yang lebih bisa dia kerjakan juga dengan dia sendiri, lebih konsentrasi ya, Prof ya. Biasanya lebih spesialis gitu. Nah, ada yang tanya, Prof, anak saya bulan ini 8 tahun. Kalau bicara artikulasi belum jelas. Nah, terapi apa supaya artikulasi benar tadi ya, Prof, ya dijawab. Bisa. Apa ada tambahan lagi, Prof? Dokter rehab medis, kemudian ke speech terapis. Oke, jadi ke rehab medis dan ke speech therapy untuk dilatih. Tapi belum tentu akan jadi benar ya, Prof. Mungkin cadel-cadel dikit nggak apa-apa tadi ya, Prof ya. Yang jelas sangat bisa itu kalau gagap. Oke, sangat bisa diperbaiki ya, Prof. Gagap itu ya mesti di waktu pertama kali presentasi juga gitu kan. Stres. Berhenti, tarik napas panjang berapa kali. Terus mulai lagi bicara pelan-pelan, bicara lagi. Stop dulu ya, tarik napas. Nanti ngomong pelan-pelan ya. Bisa deh. Orang dewasa juga bisa dibetulin. Jadi kalau itu sebenarnya bisa diperbaiki ya, kalau gagap lebih mungkin. Sangat bisa. Oke. Nah, ini ada juga yang bertanya, keponakan saya 5 tahun. Bicaranya belum jelas tadi, kayak senang, unang, bunda, udah, atau enda. Itu nggak apa-apa nggak sih, Prof? Tapi udah 5 tahun. 5 tahun bisa gangguan artikulasi. Ya, artikulasi tadi jatuhnya ya, Prof ya. Kalau itu betul ke speech therapy. Oke. Nah, itu ada hubungannya juga ya, Prof, sama tanda-tanda misalnya anaknya tuh makan nggak mau ngunyah, atau 2 tahun masih maunya teksturnya yang lembut. Biasanya itu menandakan gangguan oromotor ya, Prof ya? Atau masih drooling? Kalau gangguan artikulasi, gangguan oromotor, biasanya munculnya itu waktu mulai makanan padat susah, nggak mau ngunyah. Makan ditelan aja loh, nggak pakai dikunyah. Gitu. Oke. Tapi belum tentu karena tali lidah pendek ya.
Iya. Tapi Kan misal banyak kayak karena sebabnya. ototnya, mungkin Iya, bentuk rahangnya, bentuk mulutnya gitu betul. ya, Prof ya. Oke. Dok, anak saya kalau ekspresi dan kata sudah bisa jelas, tapi belum pernah melihat dia menunjuk. Bisa nggak, Prof, gitu? Ekspresif bisa, reseptif nggak bisa? Saya nggak bisa jawab nih, rada aneh gitu. Hmm. Nanti Iya. ibunya hubungin saya lagi lah. Boleh DM Prof Agiono ya, begitu bilang anak saya. Atau ke Cari saya. anakku.id. Kalau anak sudah di terapi, Prof, mulai 2 tahun di terapi, kira-kira berapa lama sih, Prof, dia bisa ngomong? Saya bikin standar sendiri, Dokter Mesti. Oh Jadi iya, menurut saya kalau terapinya betul, itu setiap 3 bulan harus ada kemajuan. setiap 3 bulan ada Menurut kemajuan. orang tuanya, menurut terapisnya, dan menurut dokter yang memeriksa. Apabila tidak ada kesepakatan, mesti meeting lagi, rapat. Jadi Oke. semua terapi itu 3 bulan mesti ada hasilnya. Oke, menarik. 3 bulan ya, tadi ada yang bertanya. Oke. Iya, ntar terapi bertahun-tahun nggak maju lagi. Oke. Nah, kemudian banyak juga, Prof, anak itu hanya bisa nyebutin satu suku kata di belakangnya. Nah, itu gimana, Prof? Kayak misalnya nyanyi, cicak-cicak di dinding gitu. Mungkin itu sebenarnya nggak boleh kan ya, Prof? Apa boleh? Kayak gitu. Nggak apa-apa kalau di awal. Oh, nggak apa-apa. Oh, bukan maksudnya Awalnya diajarin kan kayak... babbling dulu. Habis babbling namanya echoic, meniru apa Ya, yang dia dengar. ya. Habis itu bicara. Bicara mungkin masih terbalik-balik sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau Ya. terbaliknya keterusan, namanya gangguan bahasa ekspresif. Oke. Nggak takut juga. Kalau diagnosisnya gangguan bahasa ekspresif, gampang nih. Dipoles aja dikit juga bagus dah. Oke. Jadi kalau ngomong mobil, obli, icak itu, ya nggak Iya. apa-apa. Gampang. Iya. Oke, baik, Prof. Tinggal dilatih aja ya orang motornya ya. Tadi ya, yang mungkin bisa dilakukan di rumah, ini masih banyak yang nanya tadi, meniup, mungkin tiup lilin kali ya, Prof. Jujur anak saya juga artikulasinya belum benar nih, Prof. Belum, tapi ngomongnya udah bagus. Jadi sekarang saya Nurun tiap kali. hari ajak tiup lilin, Prof. Dari 1 lilin, 2 lilin, 3 lilin, lumayan lah. Tadi tiup lilin, minum pakai sedotan ya, Prof ya. Sama makan makanan yang keras. Keras itu kerupuk ya, Prof? Bukan daging. Ya, Kalau apalagi daging, kerupuk, daging, terserah lah. ya, Tapi oke. hati-hati keselak ya. Iya, oke. Baik, Prof. Niup Nah, lilin hati-hati ya. Api itu kan. oh, iya. Nanti beliin mainan yang bisa berputar itu kalau ditiup. Oh, iya, baik, Nah, Prof. itu gitu. Oh iya, kalau pianika Atau kesusahan juga ya. peluit kan bunyi kan. Iya. Baik, Jangan Prof. Nanti api lah. abis ini langsung beli. Oke. Kemudian, Prof, ada yang nanya nih, Naomi, flashcard. Kan sekarang udah banyak tuh anak main flashcard, Apple gitu. Itu baiknya mulai umur berapa sih, Prof, untuk main Saya flashcard? nggak suka. Oh, nggak suka. Saya Karena nggak itu nggak seneng mengerti flashcard. konsep ya. Oh ya. Ini Kenapa, bukan Prof? artinya flashcard jelek, tapi saya tidak suka. Kenapa, Lebih Prof? bagus ajarkan yang konkret dulu. Ya, Apel ya buat apel kita kasih lihat ya. gitu. Untuk mengajarkan conceptual Ya, thinkingnya ya, Prof ya. kalau anak di sini ini jerapah gitu, jerapah apa dia nggak pernah lihat jerapah, ya kan? Okay. Diajarin kambing aja anak kota mungkin nggak pernah lihat kambing. Lebih baik dibawa lihat kambing, ini kambing. Okay. Flashcard saya nggak seneng mesti, bukan artinya itu salah, tapi ya terserah saya lah kalau saya nggak seneng Ya, gimana. saya setuju sih, Prof. Karena lebih penting untuk anak tuh tahu konsepnya. Kayak menghitung 1, 2, 3, bukan ngafalin 1, 2, 3, tapi tahu 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Jadi sekarang bicara itu reseptif, mengerti, ekspresif keluar, sama fungsinya harus benar. Oke, baik, Prof. Fungsi itu gimana maksudnya, Prof? Sesuai. Fungsinya ya, kalau ini makanan, buah ini namanya apel buat dimakan gitu. Mula kan dia bilang A gitu, apel. Iya. Mama dia bilang apel, oke pinter makan. Ya, ini ada pertanyaan yang simple, Prof. Tapi Prof dibilang speech delay itu umur berapa? Kan tadi udah dibilangin.
Kan tadi 16 bulan ya Prof ya, satu kata nggak bisa, curiga speech delay gitu. Kemudian tadi yang 1 tahun juga ya. Tapi itu buat awam ya, kalau dokter mesti tahu lebih dini dong. Iya, ya. Oke, ya ada screening lebih lanjut. Ya. Kaput scale ya Prof ya? Saya nggak pakai kaput. Oh, kenapa Prof? Nggak tahu. Terserah Jadi saya pakainya lah. apa Prof? Jadi pakainya apa? Saya kalau yang saya lakukan pakai Bailey Infant Neurodevelopmental Screener. Ya, oke. Namanya panjang, tapi saya bisa lakukan 3 menit. Kelar. Oh, oke. Jadi saya lakukan rutin sama semua pasien. Pediatri. Kalau Denver kan lama, 45 menit. Nah, saya nggak senang. Mau yang mana saja boleh, asal dikuasai dengan baik dan dilakukan. Ya. Kalau nggak dilakukan itu yang salah. Oke. Jadi boleh, ingatkan dokternya ya Prof ya untuk screening dengan benar dan baik. Mungkin kadang dokternya capek atau buru-buru dikasih tahu aja ya Prof ya. Tapi ibunya juga mesti maksa dong. Iya maksa. Dok tolong cek yang benar, yang lengkap dok. Kata Prof Hardiono harus lengkap gitu ya. 1, panjang berat lingkar kepala. Iya. Masuk ke grafik. Ya. Kalau dokter nggak ngukur panjang berat lingkar kepala, nggak masuk ke grafik, pindah dokter. Itu nomor 1. Ya. Nomor 1. Nomor 2, screening perkembangan. Ya, paling tidak ya umur 6 bulan, 1 tahun, 18 bulan lah. Kalau nggak mau tiap bulan gitu. Iya. Berapa bulan Prof tadi paling tidak? Yang paling penting 6 bulan paling sama setiap bulan. Kalau American Academy Pediatrics 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan. Oh, yang 6 penting. bulan setidaknya ya Prof ya. 6 bulan, kalau di Indonesia, bulan, di Indonesia kita masih anjurkan tiap bulan, tapi kan ada repot. Kalau saya sendiri bilang paling tidak 6 bulan, 1 tahun, 18 bulan. Oke, 6 tahun, 6 bulan, 1 tahun, dan 18 bulan. Oke. Tapi dengan syarat yang bayi-bayi dikerjain ya. Iya. Screening bayi baru lahir, screening pendengaran. Gitu. Iya. Oke, baik Prof. Kemudian Prof ini ada pertanyaan menarik. Kalau buat orang tua yang nggak bisa terima anaknya telat bicara atau denial, gimana cara meyakinkan untuk bawa ke dokter? Saya nggak bisa ngomong. Ya itu orang tuanya ya Prof ya. Ya, coba biasanya nih, kalau kita dokter masih muda, kita memberi advice yang serem gitu, orang tuanya marah ya biasa lah. Ya. Tapi kalau dokternya udah tua, opa-opa begini, kita kasih saran pelan-pelan, biasanya mau lah orang tuanya. Terus kita jangan bilang langsung, Bu, anak ibu autis nih, jangan bilang langsung lah. Bu, anak ibu mesti diperiksa lebih lanjut, mesti diterapi gitu. Ya. Saya kadang-kadang nggak bilang diagnosisnya, minta maaf. Karena saya tahu nih kalau orang tuanya saya bilang, dia shock nih, dia marah sama saya. Ya udah. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ya kembali lagi ke orang tuanya ya Prof ya. Sama dokternya lah. Kita kalau dokter masih muda kan, kita dokter masih muda kan gemas, ngajak berantem pasien kan. Masa sih Prof? Ini pasien nggak mau nurut nih bagaimana? Udah saya bilangin gitu, ya jangan gitulah. Kan iya kalau dokter muda pasti begitu. Oke baik Prof. Nah ada pertanyaan lagi Prof. Anak saya 23 bulan belum bisa menggabungkan 2 kata. Apakah termasuk speech delay? Ya, patokannya kan umur 2 tahun bisa mengucapkan kalimat terdiri dari 2 kata. Oke. Mau nom. Ya. Ya. Mama, bobo gitu ya. Ya kalau belum bisa dikit-dikit sih nggak apa-apa. Tapi biasanya umur 2 tahun tuh jumlah kata-katanya udah 75 sampai 100 kata ya. Iya banyak. Ya kalau belum bisa gabung dikit-dikit ya nggak apa-apa lah. Oke baik Prof.
Prof banyak yang ngefans nih, Prof. Prof pengen ketemu dan konsul katanya. Gimana tuh, Prof? Udah nggak udah nggak bisa praktek lagi. Cari online aja dah. Iya, oke. Jadi mungkin tadi bisa cek ke Anakku ID ya, Prof ya. Bisa. Saya suka jawabin chat itu kok. Iya, atau enggak DM aja, Prof. Siapa tahu dijawab. Iseng-iseng hadiah. Nah, di WA juga kadang-kadang saya jawab. Biasanya saya jawab. Oke. Ini ada juga yang bilang, Prof, saya pernah nanya ke dokternya waktu umur 2,5 tahun, tapi disuruh tunggu 3 tahun. Waduh. Nggak boleh. Dosa aja suruh nunggu. Ya, pokoknya nggak boleh ya, Prof, ya, dokter-dokternya nunggu. Oke. Anak saya gangguan interaksi dan perilaku repetitif dan speech delay. Untuk terapi tepat ya tadi ya, Prof, ya. Terapinya. Enggak dong, kalau misalnya dia ada gangguan interaksi perilaku itu harus sensori integrasi dulu ya, Prof. Kalau itu udah takut ke otis tuh arahnya. Iya. Oke. SI floor time, begitu interaksinya baik, masuk behavior. Oke. Nah, ini ada yang nanya juga, Prof. Mau tanya mengenai afasia. Nah, ini apa gangguan atau keterlambatan dan apa bedanya dengan speech delay? Speech delay itu bahasa Inggris dari terlambat ngomong. Ya. Afasia itu bahasa Latin dari tidak bisa ngomong. Cuman itu aja. Yang memakai istilah afasia itu banyak speech therapist. Karena itu ditujukan untuk orang-orang yang stroke. Stroke kan jadi tidak bisa ngomong. Itu afasia namanya gitu. Oke. Dia pakai istilah yang itu berkembang, masih berkembang, mungkin jadinya speech delay ya, Prof. Dia pakai istilah itu buat anak-anak juga, tapi saya jarang menggunakan istilah afasia itu. Orang tuanya bingung apa lagi deh. Ini saya amazed loh, Prof. Ini selama saya IG Live ini paling banyak 630 di live-nya. Ternyata 630 untuk live. Ternyata banyak yang ingin tahu tentang speech delay ya, padahal kan nggak semua anak mengalami speech delay. Apa jangan-jangan makin banyak ya, Prof? Ya, nanti undang aja lagi mesti. Ya, oke, Prof. Nah, terus apa lagi nih pertanyaannya? Prof, anak saya 2 tahun 10 bulan nggak jelas artikulasi. Nah, itu tadi ya, kembali lagi untuk terapi bicara. Itu kata Prof lebih gampang dibandingkan ada gangguan kognisi atau yang nggak bisa bicara ekspresif sama sekali. Yang takut nggak ngerti, cuek. Ya. Kalau sekedar nggak ngomong tapi ngerti, nggak cuek, itu sih enteng. Kalau nggak ngerti itu takutnya kognisi ya, gangguan intelektual. Kalau cuek takutnya autis. Ya, Prof. Ya. Gampangnya begitu. Atau terus ini tuli. Oh iya, atau gangguan tadi pendengaran. Jadi emang harus screening di awal. Jangan lupa. Sama hipotiroid juga jangan lupa di screening. Nah, tadi ada yang juga tanya untuk terapi autis stem cell. Ini mungkin karena banyak speech delay yang autis ya, Prof ya. Apa, Prof? Gini, Mesti. Saya sendiri penelitian stem cell akan berjalan nih. Tapi bukan buat autis. Buat cerebral palsy. Oke. No treatment, no hope. Kita coba, karena hasilnya di luar negeri udah bagus. Saya sudah mulai masuk nanti fase rekrutmen pasien. Nah, logikanya kan bisa nggak autis dikasih stem cell ya? Sudah mulai ada, tapi saya tidak berani. Di luar negeri udah mulai ada reportnya. Nggak berani. Kenapa? Karena itu masih curable. Masih bisa diterapi. Oke. Baik, Prof. Jelas sekali. Nggak kerasa nih, Prof. Waktu sudah mau habis, tinggal sisa 2 menit lagi. Mungkin bisa ada pesan, Prof. Pesan-pesan terakhir untuk... Terima kasih banyak ya, Mesti ya. Saya senang sekali. Saya yang terima kasih. Pesan-pesan untuk ke audiens mungkin, Prof. Pesannya, kita mesti tahu red flags. Ya, paling gampang. 1 tahun nggak menunjuk, 16 bulan nggak ada kata berarti. Nomor 2, kalau ada red flags, lakukan screening. Anak normal juga mestinya di screening. Kalau ada ragu-ragu, cari diagnosisnya.
Tapi walaupun diagnosis tidak ketemu, sekarang boleh diintervensi. Intervensinya yang betul. Yang paling celaka, denial, nunggu, pindah-pindah dokter. Nah, itu banyak sekali ya, Prof, ya, pindah-pindah dokter itu. Tapi apakah untuk terapi ini harus ke dokter subspesialis anak neurologi atau bagaimana, Prof? Nah, mestinya sih enggak ya. Maksudnya dokter Mestinya anak semua bisa? dokter anak bisa. Oke, ya. Oke, jelas sekali, Prof. Terima kasih banyak atas kehadiran Prof di episode yang ke-6 ini. Sudah 2 kali, Prof Hardiono. Jangan bosan-bosan ya, Prof, ya. Nanti diundang lagi. Oke, Prof. Sehat selalu. Terima kasih. Dadah, ibu-ibu. Ada bapak-bapak juga, Prof. Dadah, bapak-bapak. Oke, baik. Ya, terima kasih semua. Terima kasih juga kepada pendukung acara wecare.id dan Wardah untuk pemenang giveaway. Nanti diumumkan di IG Fit. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa langsung kalau ada ke arah kecurigaan langsung ke anaknya. Oke, terima kasih.